وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kemudian kita masuk hadis kedua dengan sanad hasan di ghairihi, menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan urutan 888 dari awal belajar berbunyi dari Muawiyah bin Haida radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, inna sadaqatas sir tudfi'u ghadabar Rabb tabaraka wa ta'ala. Artinya sungguhnya sedekah dengan sembunyi-sembunyi akan memadamkan murka Rabb yang maha suci dan juga maha tinggi. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir. Hadits ini dengan hadis-hadis yang datang setelahnya nanti itu menjelaskan tentang masalah pentingnya sedekah sembunyi-sembunyi. Pentingnya sedekah sembunyi-sembunyi. Bagaimana setiap orang di antara kita di saat dia punya kesempatan untuk bersedekah dan tidak ada yang tahu, maka itu sangat baik. Tentu tadi sudah saya jelaskan di jeda, sebelum jeda iklan tadi, kalau ada kesempatan bersedekah di tempat umum dan itu harus mau tidak mau gitu kan, misalnya ada orang miskin tadi minta tiba-tiba dan Anda mungkin tidak punya peluang lagi bersedekah pada dia kalau Anda tidak bantu pada saat itu, lalu Anda berikan, itu tidak ada masalah. Kotak amal masjid biasa hari Jumat dijalankan di depan Anda. Anda mau sedekah, orang tahu, orang lihat, tidak ada masalah. Karena memang dasarnya ini depan umum kan itu. Nah, sekarang kalau ada kesempatan sedekah, misal ada orang WA Anda tadi saya jelaskan, ada orang telepon Anda secara langsung, dia minta supaya diberikan kepada dia sedekah misalnya atau utang, lalu Anda bantu dia. Maka ini kontrol teman-teman sekalian lisan kita, jangan sampai kita expose atau bicara sehingga akhirnya menjadi riya. Nah ini kalau Anda bisa lakukan, maka ini luar biasa, bisa meredam murkanya Rabb tabaraka wa ta'ala. Maksudnya murka Allah ini disebabkan karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Jadi hukuman yang bisa saja datang kepada kita karena perbuatan dosa yang kita lakukan itu akan hilang karena sedekah. Sampai Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjadikan sedekah itu sebagai solusi dari permasalahannya. Dia mengatakan, kalau saya temukan ada beberapa hal dari hajat saya yang belum Allah kabulkan, maka saya bersedekah. Coba resep ini teman-teman sekalian. Resep orang kaya sedekah. Resep pahala melimpah sedekah. Resep mendapatkan naungan Allah hari kiamat sedekah. Resep meredam murkanya Allah sedekah. Resep dicintai manusia pun sedekah. Subhanallah. Orang yang dermawan itu disukai oleh orang. Dan tidak akan pernah langgeng rumah tangga tanpa dermawan. Tidak akan langgeng persahabatan tanpa kedermawanan. Tidak akan baik hubungan antara seseorang dan orang lain tanpa kedermawanan. Pelit tidak mungkin gitu. Maka ini resep yang luar biasa. Plus lagi mendatangkan pahala yang besar. Mendapatkan naungan hari kiamat. Meredam murkanya Allah, hukuman-hukuman tidak kena kepada kita. Dan nilai sedekah yang kita keluarkan itu akan kita temukan pada hari kiamat. Bahkan bukan cuma sekedar seperti itu, misalnya kita sedekah 10.000 rupiah, kita bukan dapat 10.000 rupiah, lebih daripada itu. Berlipat-lipat kita dapatkan. Di hadits ketiga, dengan sanad hasan di ghairihi, saya bacakan karena memang ini mirip ya. Urutan 889 dari awal belajar berbunyi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sana'ul ma'rufi taqi masari as-su' wa sadaqatus sir tudfi'u ghadab ar-rabb wa silatul rahim tazidu fil umr." Berbuat kebaikan itu melindungi dari penyebab kematian yang buruk. Sedekah dengan sembunyi-sembunyi memadamkan murka Rabb.
Dan silaturahim menambah umur. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad hasan. Mohon maaf. Hadis ini menambahkan informasi lagi keutamaan yang bisa didapatkan. Faedah pertama dari hadis adalah, sekaligus kita hubungkan dengan hadis yang nomor 2 tadi ya, bahwasanya semua amal kebaikan, kalau Anda sibukkan diri dengan amal-amal saleh, akan menyelamatkan dari su'ul khatimah, mati yang buruk. Misalnya Anda sibuk dengan sholat, Anda sibuk dengan sedekah, dan seterusnya, maka itu akan menyelamatkan Anda dari mati yang buruk. Dan ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, kurang lebih maknanya, siapa yang terbiasa dengan satu amalan, Allah akan tutup hidupnya dengan amalan itu. Misal Anda terbiasa dengan satu jenis amal saleh, sedekah lah, baca Quran lah, sholat lah, maka Allah tutup dengan itu, untuk memberikan gambaran ke manusia kalau orang ini baik. Sebaliknya, sehebat apapun Anda mengemas, menyembunyikan kebobrokan Anda, kemaksiatan Anda, semoga Allah selamatkan kita, maka Allah akan bongkar dan Allah akan buat Anda tertutup hidupnya dengan itu. Nah, salah satu yang membuat mati yang baik adalah sedekah, rutin bersedekah. Begitu juga dengan amal-amal soleh yang lain. Karena sini dikatakan, berbuat kebaikan itu melindungi dari penyebab kematian yang buruk. Dinukil sebuah kisah nyata terjadi di Saudi. 2 orang anak muda janjian. Dua-duanya pakai mobil, janjian menuju ke satu tempat. Subhanallah, pas mereka janjian, si A sama si B tidak disebutkan namanya, tapi si A ini jalan. Si B ini melihat di pinggir jalan ada seorang kakek tua atau ibu tua ya, saya lupa kisahnya, tapi dia lihat ada orang yang miskin memberikan isyarat minta bantuan. Lalu dia berhenti dan dia kasih sedekahnya. Setelah selesai, dia kejar temannya supaya bisa bersama-sama tiba di lokasi. Tanpa dia sangka, rupanya terjadi gempa dan jalan yang mereka lewatin, dia sama temannya sudah lebih dulu gitu, itu pecah dan mobil temannya masuk ke dalam satu lubang yang membuat temannya meninggal di tempat. Dia pada saat itu dari jauh, dia turun dari mobilnya dan dia lihat temannya sudah wafat. Subhanallah, dia mengatakan, Maha Suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah ini karena tadi aku bantu orang itu. Jadi subhanallah, amal saleh itu betul-betul luar biasa ya. Dan amal saleh itu indah teman-teman. Kenapa Anda tidak lakukan? Kenapa Anda tidak mengerjakan amal saleh itu? Membawa pada husnul khatimah. Faedah yang kedua dari hadis. Sedekah itu secara khusus ya, akan meredam murkanya sang pencipta Allah. Maksudnya hukuman-hukuman Allah akan terselamatkan dari Anda. Anda tidak akan tertimpa hukuman tersebut karena Anda bersedekah. Kemudian faedah yang ketiga adalah wasilatul rahim tazidu fil umur. Selain melanjutkan hubungan silaturahim dengan sanak kerabat, akan menambah umur itu. Tentu di sini banyak pendapat ulama tentang masalah menambah umur ini. Tapi yang kami pernah temukan ada pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan dimaksud adalah bukan bertambah secara angka. Karena kan Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau datang ajal mereka tidak mungkin diterlambatkan sesaat ataupun dilebihkan sesaatnya. Tidak mungkin dimajukan, tidak mungkin dilebihkan gitu. Berapa dimaksud dengan bertambah umurnya? Bertambah keberkahan umur. Jadi kalau kita temukan si A 70 tahun, si B 70 tahun, si A ini selalu silaturahim. Terutama yang punya hubungan kerabat dengan dia. Karena rahim orang yang punya hubungan darah, kekerabatan. Maka kita temukan si A ini dalam 70 tahun itu banyak sekali Allah berkahi hidupnya. Banyak amal-amal soleh yang sudah dikerjakan.
Sementara si B tidak seperti itu. Nah itu maksudnya Allah tambahkan keberkahan di dalam umurnya. Hadis terakhir teman-teman sekalian dalam bab kita ini, Hasan li ghairihi, agak mirip dengan tadi tapi ada tambahan tentunya. Menjadi Hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan ini urutan 4 di bab ini. Dan ini hadis terakhir di sini. Urutan 890 dari awal belajar berbunyi dan diriwayatkan juga dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Sana'iul ma'rufi taqi masari' as-su' wa sadaqatu khafiyyah tudfi'u ghadab ar-rabb wa silatul rahimi tazidu fil umur wa kullu ma'rufin sadaqah wa ahlul ma'rufi fid dunya hum ahlul ma'rufi fil akhirah." Artinya, berbuat kebajikan itu melindungi dari penyebab kematian yang buruk. Sedekah secara sembunyi-sembunyi memadamkan murka Rabb. Silaturahim menambah umur. Semua kebaikan adalah sedekah. Para pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan di akhirat nanti. Hadis ini teman-teman sekalian mirip dengan tadi ya. Penjelasannya cuma ada tambahan tentunya. Potongan pertama tentang berbuat kebajikan itu melindungi dari penyebab kematian buruk sudah kita jelaskan. Kemudian sedekah secara sembunyi memadam murka Rabb juga sudah kita jelaskan. Silaturahim menambah umur juga sudah kita jelaskan. Nah, yang kita mau tambahkan adalah ada 2 faedah lagi. Kita bisa bahasakan ini faedah yang keempat karena kita hubungkan hadis satu sama yang lain ya. Yaitu semua kebaikan adalah sedekah. Subhanallah. Ya. Ini tambahan kebaikan lagi buat kita. Jadi semua kebaikan selain punya nilai pahala juga dihitung sedekah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ini faedah yang luar biasa. Mereka yang terkenal suka melakukan kebaikan di dunia, mereka lah juga orang yang terkenal di akhirat dengan kebaikan-kebaikannya. Maksudnya apa teman-teman sekalian? Kita sudah bisa nilai orang ini baik atau tidak. Semasa di dunia kita bisa tahu. Di dunia dia baik, di akhirat juga dia baik. Misal contoh, orang itu selalu sholat, tutup aurat, apa sajalah. Cari rezeki halal. Ya, dia selalu menjaga dirinya. Menjaga ketaatan, meninggalkan larangan misalnya. Ya, semaksimal dia mampu. Maka orang seperti ini, di akhirat juga Anda akan temukan nanti dia adalah orang yang baik. Lebih ngerucut lagi, kalau Anda ingin tahu diri Anda ini selamat di akhirat atau tidak, bayangkan saja diri Anda meninggal sekarang. Kalau Anda wafat sekarang, kira-kira perkataan orang tentang Anda apa? Baik atau buruk? Kalau orang mengatakan, misalnya Anda meninggal sekarang, orang mengatakan, oh si fulan itu Masya Allah, selalu sholat, bakti sama orang tuanya, suka sedekah, hadir dan majelis ilmu, apalah ya, membantu sesama orang, menjenguk orang sakit dan segala macam. Misal. Maka Anda sudah tahu, insya Allah Anda baik itu. Tapi di saat Anda bayangkan Anda meninggal dan ada orang yang akan berbicara, oh syukur si fulan itu meninggal. Kenapa? Karena memang dia buruk. Maka berarti ini keburukan. Tentukan jalan kita. Pernah ada seorang khalifah bertanya kepada seorang ulama tabi'in. Kalau saya tidak salah ini Salamah bin Dinar. Ya. Saya tidak ingat benar namanya, tapi kalau tidak salah. Ditanya oleh seorang khalifah, kira-kira saya ini di mana kedudukan saya nanti di akhirat? Maka beliau mengatakan, letakkan diri Anda pada firman Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang patuh kepada Allah pasti di kenikmatan surga. Orang-orang yang fajir, maksiat, durhaka, durjana akan masuk ke neraka. Selesai. Anda lebih tahu diri Anda. Kalau Anda selama ini menjadi orang yang abrar, orang yang suka patuh kepada Allah SWT, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, ya, amar ma'ruf nahi mungkar misalnya, Anda akan di surga. Janji Allah pasti benar. Atau Anda melakukan kemaksiatan, kedurhakaan, ya, durjana, maka akan di neraka. Seseorang mengatakan kepada beliau, hati-hatilah dengan khalifah. Saya kok ngomong gitu sih di depan pemimpin? Kata dia, saya cuma menjawab saja. Saya tidak menulis, saya cuma menjawab. Karena beliau lebih tahu tentang apakah beliau akan bersama orang-orang abrar, orang yang patuh nanti di surga di akhirat, atau bersama dengan orang yang durjana dan durhaka di neraka. Gak ada yang lain.